بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه أهل الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan demi kenikmatan, sehingga pada malam yang berbahagia ini kita bisa kembali berhadir di salah satu majelis ilmu yang ada di kota Banda Aceh ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita, senantiasa memberikan keberkahannya kepada kita, karena yang kita cari bukanlah materi yang banyak, yang kita cari bukanlah kesenangan duniawi yang sesaat. Kita sejatinya mencari keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, dan semoga salawat dan salam senantiasa tersampaikan kepada keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajmain. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang berbahagia ini kembali kita berbicara tentang aktivitas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita sudah di penghujung dari pembahasan Al-Yaumun Nabawi, keseharian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah bagian yang paling menarik. Ini adalah bagian yang paling menarik di antara semua aktivitas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu subuh merupakan waktu yang berkah, karena waktu subuh itu adalah waktu berkumpulnya malaikat di pagi hari, atau malaikat di siang hari dan malaikat di malam hari. Begitu juga waktu asar. Waktu asar itu adalah waktu berkumpulnya malaikat. Jadi kalau misalnya kita mau berdoa, maka perbanyaklah doa di waktu subuh dan di waktu asar. Karena apa? Karena malaikat yang bertugas di malam hari dan di siang hari berkumpul di waktu subuh dan di waktu asar. Kalau kita berdoa, insya Allah akan diaminkan oleh malaikat-malaikat. Akan tetapi ada satu waktu yang lebih luar biasa lagi, yang lebih spektakuler lagi, yaitu adalah waktu seorang hamba paling dekat dan lebih dekat dengan Rabbnya, dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu waktu malam. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita bahwa solat sunnah yang paling afdal, solat sunnah yang paling afdal. Jadi solat yang paling afdal itu solat 5 waktu. Setelah solat 5 waktu, solat sunnah yang paling afdal itu adalah solat di malam hari. Kenapa? Karena ini adalah rahasia dari keagungan Rasulullah SAW, rahasia kekuatan Rasulullah SAW, rahasia keistiqomahan Rasulullah SAW, yaitu yang terbesar diantaranya adalah karena beliau semenjak diutus menjadi Nabi dan Rasul, dari umur 40 tahun sampai Rasulullah SAW berumur 63 tahun. Berapa tahun totalnya? 23 tahun. Rasulullah SAW tidak pernah sekalipun meninggalkan sholat malam. Kalau sholat duha mungkin ada beberapa hari yang Rasulullah SAW tidak sholat. Kalau misalnya
salat yang lain, salat sunnah yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang mengerjakan, kadang tidak mengerjakan. Tapi kalau salat malam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengerjakan. Bahkan kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terbangun di malam hari, beliau mengqadanya di siang hari. Karena memang salat malam itu wajib bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita enggak boleh mengqadha. Ini memang khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini penting waktunya. Jadi kalau kita ingin mencari keberkahan, kalau kita ingin mencari kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin menjadi wali Allah Subhanahu wa taala, ya, orang berebut menjadi wali Nanggro, orang berebut menjadi wali kota, orang berebut menjadi wali apa lagi? Ya, banyak wali-wali. Ya. Tapi kita bisa menjadi wali Allah Subhanahu wa taala kalau kita selalu menjaga salat malam kita. Karena waktu yang paling dekat antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala selain salat 5 waktu adalah waktu di malam hari. Dan kita telah menjelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa ini adalah rahasia kekuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengemban amanah yang sangat luar biasa beratnya itu. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai startnya adalah dengan beliau qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Jadi rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat mengemban hal-hal yang berat dalam kehidupan beliau adalah dengan beliau senantiasa melaksanakan salat malam dan senantiasa membaca Al-Qur'an dalam kehidupan beliau sehari-hari. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita ingin menjadi seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau paling kurang kita mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka marilah kita melihat bagaimana aktivitas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam hari. Ya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana semua doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diistijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan doa kita juga diistijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau ya, ketika bangun di malam hari, yang pertama kali beliau lakukan itu adalah beliau duduk sejenak. Jadi enggak langsung bangun, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk sejenak. Ya. Duduk sejenak tapi jangan seperti kita atau sebagian dari kita. Duduk sebentar, kemudian lihat jam. Subuh masih 1 jam lagi. Akhirnya kita mengakhirkan waktu subuh. Tapi Rasulullah SAW duduk sejenak, kenapa? Karena memang kita sebagai manusia itu kan begitu bangun tidur, kita seperti antara hidup dan mati. Makanya ada waktu sejenak kita untuk menenangkan diri kita. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap wajahnya. Mengusap wajahnya seperti ini, mengusap wajah. Ya. Karena memang yang paling kentara ketika kita bangun tidur itu wajah kita yang sangat kentara bahwa kita itu baru bangun tidur. Maka Rasul mengusap wajahnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil siwaknya dan bersiwak. Kemudian barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca doa dengan doa yang kita hafal. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jadi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai membaca doa itu, karena di situ ada kalimat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memulai mengucapkan nama Allah Subhanahu wa taala kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul beliau memantapkan bahwa mulutnya itu dalam keadaan bersih. Makanya beliau bersiwak. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil air untuk berwudu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berwudu. Dan selanjutnya sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam, itu Rasul enggak langsung salat. Jadi Rasul duduk sejenak, mengusap wajahnya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersiwak. Setelah bersiwak mengucapkan doa, setelah mengucapkan doa beliau berwudu, itu beliau tidak langsung salat. Kenapa? Karena salat malam atau salat sunnah yang terpanjang yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah salat di malam hari.
Rasul bangun di malam hari. Kalau misalnya kita cocokkan dengan jam kita itu, Rasul bangun kira-kira sekitar jam 12 malam atau jam 1 malam. Rasul bangun. Kapan Rasulullah SAW tidur? Nanti akan kita bicarakan. Rasul ada tidur sejenak nanti. Tapi intinya Rasulullah SAW dari jam 12 malam atau pertengahan malam sampai Rasulullah SAW menjelang fajar, menjelang subuh, itu Rasulullah SAW menghabiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada satupun dari umatnya yang sanggup melakukan sebagaimana Rasulullah SAW. Ini untuk menunjukkan kemuliaan Rasulullah SAW. Setingkat Abu Bakar, setingkat Umar, setingkat Utsman. Utsman pernah di dalam satu atsar disebutkan bahwa Utsman pernah menamatkan 30 juz dalam satu malam dalam sholatnya. Tapi enggak setiap malam, sekali-kali. Tapi Rasulullah SAW hampir setiap malam beliau itu menghabiskan waktunya untuk melaksanakan sholat malam, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah rahasia kekuatan. Rahasia kekuatan Rasulullah SAW, rahasia kewibawaan Rasulullah SAW, rahasia keagungan Rasulullah SAW di sholat malam beliau. Makanya kenapa tidak ada manusia yang keagungannya itu melebihi Rasulullah SAW? Karena tidak ada satupun manusia yang bisa melaksanakan sholat malam sebagaimana Rasulullah SAW. Dan Rasul mengatakan bahwa itu merupakan salah satu bentuk syukur beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaannya adalah, apa bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita umur. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita rezeki. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita keluarga yang memberikan kehangatan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan segala kenikmatan kepada kita. Pertanyaannya adalah, apa bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa ibadah yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau Rasulullah SAW mempersembahkan salat malam beliau sebagai amalan yang paripurna dan amalan yang paling luar biasa. Pernah suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasul, engkau itu adalah hamba Allah yang telah diampuni dosanya yang telah lalu dan dosa yang akan datang." Bukan hanya dosa yang lalu, tapi dosa yang akan datang. Kalau kita belum dijamin dosa yang lalu, di masa yang akan datang kita belum dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasul sudah dijamin bahwa dosa yang masa lalu dan dosa yang akan datang telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa engkau hampir setiap malam melaksanakan sholat itu dari pertengahan malam sampai menjelang fajar? Kenapa? Hatta tatafattar qadamah, sampai kakinya Rasulullah SAW itu seperti ada pecahan-pecahan atau ada seperti kapalan-kapalan di kakinya Rasulullah SAW. Perhatikan apa jawaban Rasulullah SAW. Ini yang menariknya. Ini membedakan keimanan Rasulullah SAW dengan kita. Rasulullah memberikan sepotong jawaban, yaitu afala akunu abdan syakura, apakah aku tidak bisa menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur kepada Allah? Jadi itu bentuk syukurnya Rasulullah SAW. Apa bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini yang harus kita pikirkan, yang harus kita usahakan, apa bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Rasul setelah beliau berwudu, kemudian beliau membuka malam beliau dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa Rasulullah SAW memulai malamnya dengan bertakbir 10 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 10 kali. Kemudian bertahmid 10 kali. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kemudian Rasulullah SAW bertasbih 10 kali. Allahu Akbar, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Beristighfar 10 kali. Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Kemudian mengucapkan la ilaha illallah 10 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
Jadi semua bentuk zikir Rasul sallallahu alaihi wasallam ucapkan di malam hari. Ini untuk memulai. Ini istilahnya adalah muqaddimah, pemanasan. Kenapa? Ini luar biasa. Dari jam 12, 1, 2, 3, 4, 5 jam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur. Rasul melaksanakan salat malam 5 jam. Jadi ini pembukaan. Pembukaannya adalah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala masing-masing 10 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Enggak kayak kita ya, kalau misalnya kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam hari ya. Itu langsung terus kita sholat ya. Kemudian baru sholat 2 rakaat udah capek. Kenapa? Karena kita enggak ada pemanasan. Ya, olahraga tanpa pemanasan, maka olahraganya itu seperti menimbulkan efek keletihan. Begitu juga salat malam itu ada mukaddimahnya. Mukaddimahnya adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang Rasul mengucapkan zikir subhanallah wa bihamdi atau subhanal malikil quddus. Subhanal malikil quddus. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan satu doa, ini doa yang luar biasa yang beliau ucapkan, Allahumma inni a'udzubika min dhiqid dunya wa dhiqi yaumil qiyamah. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari sempitnya kehidupan di dunia dan sempitnya kehidupan di akhirat. Jadi ini merupakan doa yang sangat luar biasa dari Rasulullah SAW, karena memang siapapun kita di dunia ini pastilah kita merasakan kesempitan, kita merasakan kesedihan, kita merasakan tidak nyaman dan sebagainya. Rasul berlindung dari hal itu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah SAW berlindung dari sempitnya hari kiamat. Jadi hari kiamat itu yang enaknya nanti ketika endingnya, bagi orang beriman endingnya. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kita, kemudian mengumpulkan di satu tempat yang disebut dengan Al-Mahsyar, yang orang Indonesia mengatakan padang mahsyar. Jadi orang berpikir padang mahsyar di mana, di Sumatera Barat gitu ya. Padang mahsyar itu padang. Padang itu artinya tempat yang luas. Mahsyar disebut dengan mahsyar. Mahsyar itu tempat berkumpul. Jadi dari dibangkitkan, dikumpulkan di mahsyar, kemudian nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda antara hisab dengan timbangan Allah Subhanahu wa taala, kemudian melewati sirat, kemudian menuju ke kantarah dan sebagainya. Itu waktunya tidak singkat. Itu kata para ulama bukan hanya puluhan tahun, bahkan ribuan tahun. Ribuan tahun itu. Jadi sangat luar biasa itu, menunggu itu. Jadi masuk surga atau masuk neraka itu nunggu. Jadi nunggu di mahsyar berapa lama? Ribuan tahun. Bukan puluhan tahun, ribuan tahun. Makanya memang perjalanan yang paling jauh itu perjalanan menuju kampung akhirat. Perjalanan ke surga itu jauh sekali. Kenapa? Kita harus melewati mahsyar. Kita harus melewati hisab. Kita melewati mizan. Kita melewati sirat, jembatan. Kita melewati kantarah. Kita melewati itu semuanya. Baru kemudian orang yang beriman akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kehidupan dunia sempit, kehidupan akhirat sempit, kecuali bagi orang-orang yang beriman, nanti mereka akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan masuk ke dalam surganya. Kemudian barulah Rasul salat. Jadi udah tadi mengerjakan hal tadi, kemudian bertasbih, barulah Rasulullah SAW memulai salatnya. Dan beliau memulai juga dengan salat yang disebut dengan rak'atani khafifatani. Rak'atani artinya 2 rakaat, khafifatani artinya yang ringan. Yang ringan, betul-betul ringan. Kalau ringan itu memang Rasul itu betul-betul ringan. Betul-betul ringan sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam memilih surat-surat pendek setelah beliau membaca surat Al-Fatihah. Itu betul-betul pendek. Yang qul huwallahu ahad, yang inna a'tainakal kautsar. Ya. Kalau kita itu salat utama kita ya. Salat utama kita inna a'tainakal kautsar. Tapi kalau misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Itu adalah pembukaan, salat pembukaan yang disebut dengan rak'atani khafifatani, 2 rakaat yang ringan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barulah melaksanakan salat panjang sekali yang tidak bisa diikuti oleh siapapun dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali hanya beberapa kali. Disinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa arti munajat? Munajat itu sama dengan kata najwa. Najwa. Jadi dalam bahasa Arab itu ada najwa, ada munajat. Artinya sama. Artinya berbisik-bisik. Berbisik-bisik. Berkata lirih, mengadu, memohon, memelas kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Disinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menumpahkan semua problemnya kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah saatnya. Inilah saatnya seorang hamba itu berkeluh kesah. Bukan berkeluh kesah karena merasa tidak Allah Subhanahu wa taala tidak adil dan sebagainya, bukan. Berkeluh kesah menumpahkan semua rasanya, ya, semua yang dia rasakan ketika di siang hari untuk meminta solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Dan solusinya luar biasa. Solusi sangat luar biasa. Rasul melaksanakan sholat hampir setiap malam. Solusi yang Allah telah berikan kepada Rasul itu paripurna. Maka tidak ada satupun kejadian yang kita ketahui pada hari ini kecuali ada jawabannya dari Al-Quran dan ada jawabannya dari hadis Rasulullah SAW. Coba kita cek, apapun permasalahan kita, permasalahan dari segi ekonomi, permasalahan dari segi politik, permasalahan dari segi pendidikan, tentang keluarga, tentang apa saja dalam kehidupan kita, itu semuanya ada jawaban dari Al-Quran dan ada jawaban dari hadis Rasulullah SAW. Paripurna. Dan yang menunjukkan bahwa memang betul-betul Allah Subhanahu wa taala memberikan solusinya kepada Rasulullah SAW, bahwa Rasul adalah Rasul yang sukses menjadi guru yang meningkatkan kuantitas dan kualitas umatnya. Satu-satunya Nabi yang mempunyai sahabat yang kuantitas dan kualitasnya terbaik adalah sahabatnya Rasulullah SAW. Bahkan ketika dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, itu kan Rasul kan beliau naik ke langit itu kan setingkat demi setingkat, ya kan? Jadi Rasulullah SAW diberangkatkan dari Makkah, Masjidil Haram, menuju ke Masjidil Aqsa. Kemudian ketika di Masjidil Aqsa, Rasulullah SAW sholat 2 rakaat di sana. Kemudian Rasulullah SAW ditawarkan oleh malaikat Jibril 2 minuman, yaitu ada susu dan ada khamar, sehingga Rasulullah SAW memilih susu. Kata Jibril, sesungguhnya engkau adalah orang yang berada di dalam fitrah. Karena memang secara fitrahnya manusia itu lebih menyukai susu daripada menyukai khamar. Kemudian Rasul diangkat menuju ke langit pertama bertemu dengan Nabi Adam, kemudian ke langit yang kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya, kemudian langit ketiga, langit keempat, langit kelima. Di langit yang kelima Rasulullah SAW berjumpa dengan Harun, Nabi Harun alaihissalam. Kemudian di langit yang keenam Rasulullah SAW berjumpa dengan Nabi Musa. Ini kalau misalnya yang lain, Nabi Adam, Nabi Yusuf dan sebagainya, biasa saja, dalam artian mereka itu hanya mengatakan marhaban binabiyyin, selamat datang kepada Nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau Nabi Musa, ketika Rasul SAW naik ke langit yang ketujuh, Nabi Musa menangis. Kemudian ada yang bertanya kepada Nabi Musa, wahai Musa, kenapa kamu menangis? Saya menangis karena Muhammad, beliau mengatakan bukan Muhammad, pemuda ini, yaitu Nabi Muhammad SAW, itu umat beliau lebih banyak daripada umatku.
Sedih. Kenapa? Karena memang Nabi Musa itu memang suka ketika kuantitas umatnya itu banyak. Tapi memang umatnya Nabi Musa itu mempunyai kuantitas nomor 2 setelah Rasulullah SAW. Jadi umat terbanyak yang pertama adalah umatnya Rasulullah SAW, yang kedua adalah umatnya Nabi Musa. Jadi menangis, Nabi Musa menangis karena memang jumlah umatnya Rasulullah SAW lebih banyak daripada jumlah umatnya Nabi Musa AS. Kemudian dari segi kualitas, kalau misalnya hanya sekedar kuantitas, itu kira-kira seperti gambaran kaum muslimin pada hari ini. Kuantitas kita paling banyak. Sepanjang sejarah Islam dari zaman Rasulullah SAW sampai zaman sekarang, kuantitas yang paling banyak adalah kuantitas kita pada saat ini. Berapa kira-kira jumlah umat kaum muslimin pada hari ini? Kira-kira. Ada yang tahu nggak statistik? Ada yang pernah baca berapa jumlah umat Islam? Hampir 2 miliar. Ya. Jadi jumlah umat Islam itu hampir 2 miliar. Tapi 2 miliar ini apakah mempunyai kekuatan? Ya. Ketika ada saudara kita di Uighur di Cina ditindas oleh pemerintah yang ada di sana, apakah kita bisa memberikan satu sikap yang tegas? Ya. Sebagaimana dulu seperti Sulaiman Al-Qanuni, Sultan di Al-Ahdul Utsmani, pemerintahan kekhalifahan Turki Utsmani. Ketika Sulaiman Al-Qanuni mengetahui bahwa di Perancis, di Paris itu mau dibuat dansa. Pernah suatu ketika di Paris itu mau diadakan festival dansa. Ketika Sulaiman Al-Qanuni mengetahui di Istanbul bahwa Perancis mau mengadakan festival dansa, Sulaiman Al-Qanuni menulis surat. Cuma surat ya, cuma surat. Apa suratnya? Suratnya, wahai Perancis, dia mengatakan ini, wahai Raja Perancis, hentikan dansamu. Kalau kamu tidak menghentikan dansamu, maka aku akan menyerbumu dan menghancurkan negerimu. Ya. Sejarah mencatat 100 tahun Perancis meninggalkan dansa. 100 tahun. Gara-gara apa? Gara-gara sepucuk surat. Tapi sepucuk surat itu berasal dari kekuatan Islam yang besar yang ditakuti, yaitu Turki Utsmani. Itu merupakan kekuatan. Hanya sepucuk surat. Ya. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengirimkan surat kepada orang Persia, ya, dengan satu surat saja. Ya, ketika ingin menyerang Persia, Umar hanya mengatakan, kami mencintai kematian sebagaimana kalian mencintai khamar kalian. Kami mencintai kematian sebagaimana kalian mencintai khamar kalian. Ketakutan. Dan Rasulullah SAW ya, pernah mengeluarkan Yahudi Bani Qainuqa itu hanya gara-gara seorang Yahudi Qainuqa melecehkan wanita Islam di pasar Bani Qainuqa, sehingga dikeluarkan oleh Rasulullah SAW. Kita kecam, ya kita aksi dan sebagainya, tapi sebagaimana gambaran Rasulullah SAW, ghutha'un ka ghutha'is sail, seperti buih. Ya, kita banyak, hampir 2 miliar, tapi kita itu seperti buih, dianggap seperti buih. Ya. Kalau misalnya umat Islam melaksanakan aksi, mereka hanya tertawa-tawa, mereka cuma aksi. Tapi dulu enggak, dulu itu hanya sepucuk surat yang dikirimkan kepada musuh, maka itu bisa membuat mereka ketakutan. Jadi ini memang berbeda antara kualitas kita dengan kualitas di zaman Rasulullah SAW. Tapi jangan bersedih. Kenapa jangan bersedih? Karena kalau kita kembali kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Sunnah Rasulullah SAW sesuai yang dipahami oleh generasi emas umat ini, atau yang disebut dengan as-salafus saleh,
dan sebagaimana yang dipahami oleh ulama-ulama yang muktabar, maka kita akan kembali dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kembali kita akan memperoleh izzah dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita kembali ke bagaimana aktivitas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau melaksanakan sholat di malam hari karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai tugas yang berat. Tugasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebumi. Tugasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bagaimana membuat orang-orang yang beriman dari timur sampai ke barat. Itu tugasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tugas yang berat ini ternyata obatnya itu adalah dengan kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di malam hari. Dan ini juga rahasia kekuatan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rahasia kekuatan Abu Bakar, rahasia kekuatan Umar, rahasia kekuatan Utsman dan Ali radhiyallahu anhum ajmain adalah salat malam. Begitu juga dengan orang-orang yang datang setelah itu. Kita melihat bagaimana seperti misalnya Muhammad bin Idris yang lebih dikenal dengan Imam Syafi'i. Bagaimana kekuatan beliau, bagaimana keilmuan beliau, bagaimana ketawaduan beliau, bagaimana wibawa beliau, bagaimana karisma beliau, bagaimana hafalan beliau. Ternyata sebagaimana yang dikatakan oleh muridnya yang bernama Ar-Rabi' bin Sulaiman, Imam Syafi'i membagi malamnya menjadi 3. Imam Syafi'i membagi malamnya menjadi 3. Yang pertama, beliau menulis. Yang kedua, Imam Syafi'i sholat malam. Kemudian yang ketiga, tidur. Jadi beliau membagi malamnya menjadi 3. Menulis, kemudian yang kedua, sholat malam, dan yang ketiga, tidur. Kalau kita apa? Kita membagi malam kita menjadi 3. Yang pertama apa? Nonton bola, ngopi, tidur. Gitu. Imam Syafi'i. Jadi kita mau menjadi imam seperti Imam Syafi'i jauh sekali kalau kita tidak melaksanakan sebagaimana Imam Syafi'i. Menulis. Jadi menulis ini Masya Allah, menulis ini merupakan salah satu kebiasaan umat Islam yang mungkin sekarang ini hilang. Dan kita itu hanya menulis karena kemaslahatan duniawi. Makanya beda berkahnya. Sekarang ini orang menulis tulisan untuk mengejar nilai, skripsi, tesis, disertasi, nilai, gelar. Yang kedua Pak, supaya dibilang bestseller. Ini bestseller ini sebenarnya itu istilah dalam resensi buku Amerika. Amerika kan bestseller. Padahal yang paling bestseller itu adalah bukan itu. Yang paling bestseller itu Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Itu lebih bestseller lagi. Cuman dia mengatakan ini bestseller nomor 1 di Amerika. Padahal mungkin bisa jadi nomor 1 di Amerika adalah Sahih Bukhari, atau nomor 1 di Amerika adalah Al-Quran. Yang paling laris adalah Al-Quran dan sebagainya. Nah, jadi ini yang membedakan antara kita dengan generasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan beliau melaksanakan salat malam ini, beliau berhasil membuat komunitas para sahabat itu menjadi komunitas yang paling baik kualitasnya. Jadi kuantitas yang terbaik, kualitasnya kualitas yang terbaik. Kalau kita ingin membandingkan, biasanya kalau misalnya ada perbandingan antara para nabi, dan kita tidak boleh membanding-bandingkan para nabi, karena kita dilarang untuk mengkultuskan para nabi, dan kita dilarang untuk membanding-bandingkan di antara para nabi. Tapi kalau kita ingin melihat bagaimana tingkat kesuksesan Rasulullah SAW dalam mendidik generasi, biasanya kita sering membandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Musa. Karena Nabi Musa ini merupakan nabi yang paling agung di kalangan Bani Israel.
Jadi biasanya perbandingannya antara Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Musa. Dan karena Nabi Musa dekat dengan secara sifatnya itu dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau umatnya Nabi Musa ketika disuruh berperang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu diceritakan dalam surah Al-Maidah. Nabi Musa menyuruh umatnya untuk berperang, untuk berjihad, untuk membuka dan menaklukkan Palestina ketika itu yang dikuasai oleh Jabbarun, ya, atau orang-orang yang berbadan besar. Tetapi walaupun mereka berbadan besar, secara kekuatan mereka nggak ada. Badannya besar tapi kekuatannya nggak ada. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan bahwa mereka pasti menang. Mereka pasti menang melawan orang-orang Jabbarun. Tapi perhatikan bagaimana jawaban dari umatnya Nabi Musa. Apa kira-kira jawaban umat Nabi Musa? Ya. Mereka mengatakan, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Wahai Musa, pergilah engkau bersama dengan Tuhanmu. Ini kan kurang ajar. Ini tidak ada adabnya. Pergilah engkau dengan Tuhanmu dan berperanglah kalian berdua. Inna hahuna qa'idun. Kami di sini itu hanya duduk-duduk saja. Kami di sini itu hanya diam-diam saja, hanya ngopi-ngopi saja dan sebagainya, dan kami akan melihat hasilnya. Bayangkan bagaimana su'ul adab, bagaimana mereka itu tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala, mengatakan suruh saja Allah dan kamu wahai Musa untuk berperang melawan orang-orang Jabbarun. Dan lihatlah bagaimana perbandingan dari sahabat-sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sebagaimana yang dikisahkan oleh sahabat yang mulia yang bernama Miqdad. Jadi Miqdad menceritakan kepada kita semuanya bagaimana sikap sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini terjadi pada perang yang paling berat dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira perang apa yang paling berat yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Perang apa? Rasul mengikuti sekitar 29 kali perang atau 29 kali ghazwah. Dari 29 ini mana yang paling berat? Mungkin kita juga nggak tahu juga apa aja perangnya. Yang kita tahu mungkin perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Hunain. Yang paling berat, perang yang paling berat, yang disebut dalam hadis sebagai Jaisyul Usrah atau pasukan yang sulit, pasukan yang letih, pasukan yang sukar, pasukan yang menuntaskan misi yang paling sukar, yaitu perang Tabuk. Di perang Tabuk yang paling berat. Ketika perang Tabuk itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya tentang kesiapan para sahabat. Bagaimana kesiapan kalian? Maka perhatikan apa jawaban dari Miqdad. Miqdad mengatakan, idhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun. Pergilah engkau wahai Muhammad dan Tuhanmu berperang, dan kami bersama denganmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perbedaannya. Kalau ini inna hahuna qa'idun, kami duduk-duduk saja, kalian berdua berperang, tapi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pergilah engkau ya wahai Rasulullah, dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala kami di sini akan berperang dan membersamaimu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul dan guru paling sukses dalam kehidupan umat manusia. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan kita lanjutkan kembali pengajian tentang sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membahas tentang keseharian beliau. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari kajian ini. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.